Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Nah, kita akan membahas komik keluaran Alex Media terbaru, Ya, Samurai X. judulnya tetap Samurai X ya? Hokkaido X. Ya, kalau di sini sih Rurouni Rurouni Kenshin Hokkaido Hen. Hokkaido Oke. Hen. Di sini Tapi kan Samurai X itu kan judul official official. dipakai di Amerika Serikat. Samurai Indonesia X. ikut-ikutan Samurai X. Betul. Nah, ini tuh sebelum ini sempat terbit ulang Oh iya. yang iya. biru itu. Iya, betul. Yang biru. betul, Kemudian terbit juga Restoration Arc. betul. Itu yang Mas, 2 volume itu cuman sekedar retelling remake aja, 2 volume pas arc-nya Ganryu. Yang itu loh, yang volume pertama itu loh, Mas. Oh. Iya Jadi- yang pakai caping. Bukan ya? Bukan. Yang nembak-nembak itu loh. Ah, iya. Nah, itu doang dan menurutku tuh nggak bagus juga. Tapi sama Nobuhiro juga yang ngerjain. Itu cuman buat menyelamati film pertamanya doang sih. Oke. Jadi itu terbitnya dalam rangka itu. Nah, ini adalah direct sequel Dari manganya dari manganya. yang original dulu. Setelah Watsuki Sensei vakum berapa lama, ya. dia kan kemudian setelah Samurai kan dia bikin Gun Blast Blast terbit di Iya, sini. iya, betul. Selain itu ada Frankenstein kalau nggak Embalming judulnya. Nah, habis itu dia udah kayak ya memang kehadisan bensin aja. Tidak ada komiknya yang kita ingat. Iya, betul sekali. Karena memang ada tipe komikus-komikus yang memang bisa kehabisan bensin di karya pertamanya yang memang sangat sukses. Iya. Nobuhiro Watsuki salah satunya. Hiro Mashima itu adalah orang yang beda. Dia kan selalu memberikan karya-karya baru. terus, beda terus. Terlepas orang suka atau nggak suka, Iya. segar. Ya, Nah, ya. Watsuki ini sayangnya adalah kita cuma tahu dia dari Samurai X. Betul. Karya sekali. lainnya tuh nggak penting. Orang nggak akan nengok saking ikoniknya Samurai X. Ya. Makanya keputusannya untuk kembali ke sini mungkin tahun 2012 kan, itu kan nggak jauh dari movie ya, Ya. jauh dari movie Legends End sama Kyoto Inferno ya. Betul. Pertama kali terbitnya 2016. Di Jepang Keputusannya sana, di untuk Jepang. kembali ke sini tuh menurutku adalah hal yang buatku konflikted sih, Mas. Iya. Karena Samurai itu udah tamat dengan baik. Sebetulnya secara story, secara art ya udah selesai Udah memang. selesai. Emang udah Jadi selesai. ketika dilanjutkan tuh mungkin kita ada perasaan. Ya, ada milking segala macem gitu. Tapi sekali lagi yang Daris bilang tadi, ya memang rumahnya Nobuhiro Watsuki ini ya di Samurai X, di Rurouni Kenshin, dan filmnya yang 1, 2, 3 part B kalau nggak salah, itu memang rentang waktunya cukup panjang kan, sehingga menaikkan engagement lagi. Terhadap ini. Ya, gitu. Jadi ya. Nah, ngomongin ceritanya sendiri karena ini direct sequel, sudah pasti tokoh utamanya Kenshin. Yes. Yang mana sebenarnya ini bukan hal yang baik juga. Betul. Kalau teman-teman ngikutin Kenshin, memang ngikutin Rurouni Kenshin kan, kita tahu bahwa Sakabato pedang itu sudah diwariskan ke Yahiko. Lebih tepatnya sih Kenshin berhak istirahat. Iya, betul. Kenshin berhak istirahat. betul. Tapi di sini tuh Kenshin dipaksa untuk berperang lagi lah. Pasti dong. Nah, Iya sih. alasannya bagus. Aku yang suka alasannya, Mas. Iya. Bahwa alasannya tuh pada akhirnya tetap cinta kan Kenshin. Dia membantu istrinya untuk mencari ibunya. Iya. Hokkaido. Ayahnya. Tapi caranya kemudian dia megang kembali Sakabato itu yang menurut aku sama Bagas sepakat kalau itu Kurang etis. kurang etis. Kurang Kayak etis. Watsuki tuh nggak punya alasan untuk mengembalikan Sakabato, akhirnya ya udah dia sekenanya aja. Ya, betul. Agak kasihan Yahiko jadinya. Agak kasihan Yahiko. Padahal sebenarnya gimana ya, Riz? Sebetulnya ada cara lain yang menurutku sih lebih oke, di mana Kenshin masih mau bertarung tapi hasil pertarungan tidak sesuai yang seharusnya karena dia tidak punya senjata yang memang harusnya dia pakai. Gitu. Nah, itu kemudian membuat Yahiko ngelihat itu bahwa ya Sakabato ini selama Kenshin masih hidup ya harusnya di Kenshin, misalnya seperti itu. Karena dulu pada saat ngelawan Jupan Gatana, Sakabato pertama itu patah, Kenshin itu masih berjuang keras menghadapi lawan-lawannya, tapi kan nggak bisa karena pedangnya udah dipatahin si Seijiro Seta gitu. Jadi
Ya kurang menarik Nah, aja sih. itu buat kami ya, hal yang paling mengganjal dari ini tuh itu. Tapi hal yang paling membuat kami excited ya, buat kami Adalah? excited untuk adalah kembalinya Sisio. Bukan Sisio. Bukan Sisio-nya, tapi vibe, atmosfer dan art-nya Sisio ini kemudian sama Watsuki dimasukkan ke sini, orang-orang yang berhubungan, kejadian-kejadiannya, bahkan Sisa-sisanya Jupon Gatana gitu. Karena memang kami berdua lagi-lagi sepakat art terbaiknya adalah Jupon Gatana memang. Bukan Enishi. Karena sebenarnya Enishi itu hebat, tapi kalau Kenshin dari awal serius sudah selesai. Tapi Sisio, seserius apapun Kenshin, ini berbeda karena Sisio itu agen pembunuh yang fungsinya itu double dari kerjaannya Kenshin, karena kerjaannya Sisio itu beresin sampah-sampahnya Kenshin ini gitu. Dia adalah Batosai bayangan gitu. Makanya karakter Sisio itu kan sebenarnya itu, dan di sini tuh diperlihatkan para pemujanya Sisio itu masih ada dan secara aktif mencari warisan Sisio. Laten. Bahaya latennya. Yang kemudian warisannya Sisio itu dipegang oleh karakter baru. Ya. Warisannya itu tidak lain dan bukan pedangnya kan. Ya. Homura. Mujigen Mas di sini namanya. Oh, Homura itu jurusnya kali ya? Iya. Homura Dama. Iya. Itu jurusnya. Iya. Dan kalau ngelihat backstory-nya adalah karakter ini emang dari awal dulu banget katanya emang pengen dijadikan rivalnya Kenshin, tapi di sini tuh dia dijadikan Kenshin tuh. Nah, ini yang aku kurang nggak suka juga. Dia mengambil alih peran Yahiko di sini sebagai muridnya Kenshin. Kenshin akan membimbing dia menjadi dari muridnya Kaoru. Ya, enggak tetap. Ujungnya tetap Kenshin kan. Kenshin yang akan membimbing dia menjadi seorang samurai yang walaupun kamu megang pedangnya orang jahat nih, kamu tetap bisa jadi orang baik. Ya, betul. Itu yang mungkin akan jadi konflik utamanya di komik ini. Nah, itu juga yang kemudian aku baru ingat, Riz, ada kata-katanya Kenshin kalau nggak salah. Mungkin ini benang merah atau garis utamanya dari lanjutannya Kenshin ini adalah dia bilang ke siapa namanya Ashitaro. Ini bahwa pedangnya Sisio tuh sudah menemukan tuannya kembali. Jadi ada senjata yang memang itu bawaan orang tertentu. Begitu juga Sakabato kan. Jadi memang nggak bisa kemana-mana Sakabato selama Kenshin masih harus bertarung. Sakabato itu harus di tangannya Kenshin. Dan cara Watsuki dengan liciknya menunjukkan kalau Sakabato kalau Kenshin yang bukan Kenshin yang megang nggak jadi apa-apa. Karena cuman Kenshin yang tahu cara dalam tanda kutip memakai Sakabato. Kalian baca sendiri di sini itu menarik walaupun aspul banget sih. Itu curang banget. Dan tapi masuk akal. Bener tapi curang. Bener tapi curang. Dan kok kepikiran itu, tapi kita habis baca, ya benar juga ya. Kalau nggak gitu kan Sakabato emang didesain buat Kenshin. Iya, karena Kenshin yang minta dulu. Iya kan? Sakabato didesain buat Kenshin. Iya. Jadi cuman kemudian Kenshin masih memberi ruang bahwa kamu nanti akan bisa menguasai Sakabato dengan caramu sendiri. Si Yahiko ya? Kayak Yahiko. Sayangnya adalah Yahiko. Tapi sayangnya Yahiko, dan Yahiko itu sorry spoiler, Yahiko itu ditinggal di sini. Nggak tahu nanti dia nyusul apa nggak tahu. Karena karakternya akan konflik sama Ashitaro, Mas. Betul. Makanya itu oke lah. Selain itu akan ada bocoran-bocoran dari Anji kelihatan, Sojiro kelihatan, Sanosuke kelihatan. Ya, kesukaan kita semua. Ya, Sanosuke baru kembali dan aku yakin dia punya jurus baru. Saito juga muncul. Saito juga jelas. Oh, Saito tuh Bezitanya ya? Itu harus Saito muncul tuh dia. Saito udah muncul di sini. Betul. Dan dia langsung menghadapin 3 orang serem dan pasti menang lah. Udahlah. Nggak mungkin kalah. Namanya juga Saito. Saito Hajime itu Bezita murni. Ini bagus banget sih. Bukan bagus banget ya. Ini buat penggemar Kenshin menurutku cukup wajib ya dibaca. Iya, tapi mungkin ya teman-teman buat yang belum baca original Kenshin-nya ada banyak hal yang bukannya nggak bisa diikutin, tapi ada banyak hal yang kalian nggak nyampe ke hati. Iya. Karena Jupon Gatana itu selain art terbaik, setiap dari 10 ahli pedang itu tuh punya cerita yang gila-gilaan banget itu. Dan nanti ketika mereka muncul, kita terpaksa harus callback ke sana kalau nggak pernah baca yang jadul. Ya. Kita akan, nah ini tipe sequel yang mohon maaf tidak akan kesulitan dibaca oleh teman-teman yang
tidak familiar dengan Samurai X. Ya, ya. Paling enggak animenya lah teman-teman. Paling enggak animenya. Nah, bagusnya adalah mungkin pinter yang media lah. Dia menerbitkan ini di titik ketika animenya mau di remake. Betul. Jadi ini by design. Nggak tahu lah ya, nggak tahu. Tapi ya betul, maksudnya kalau dilihat dari keberadaan film layar lebarnya, kemudian diisi di tengah-tengah ada manganya, kemudian project anime barunya juga akan muncul. Mungkin memang gimana ya, menariknya adalah Jepang melihat bahwa IP-IP yang mungkin ini kita bahas sendiri nanti. Dari IP-IP yang memang ikonik seperti Daris bilang tadi, seberapa ikoniknya si Samurai X itu akhirnya membuat Jepang merasa emang itu harus didaur ulang terus. Salah satunya Slam Dunk. Iya. Salah satunya. Nanti tapi. Apakah ada harapan kalau komiknya terbit ulang? Mungkin. Tapi kalau terbit ulang semoga premium. Oh iya. Karena terbit ulang yang kemarin tuh orang nggak mau beli karena sebagaimana Dragon Ball cover hijau bukan list hijau. Ya. Jadi tipis, terjemahannya jadi nggak enak. Ya. Makanya kita secara value nggak dapat. Ya. Makanya kalau mau terbit ulang mungkin udah waktunya biar orang tuh mau beli ini juga. Karena ini tuh nyambung banget. Karena kalau dibaca tanpa kamu ngerti sejarahnya Kenshin, kamu nggak akan dapat shock value-nya kayak. Betul. Mana ya? Adegan-adegan yang menunjukkan masa lalu itu ada bentuknya Shishio. Ini muncul tuh, kamu nggak akan what the fuck siapa itu. Yeah. Bentuknya keren tapi kamu nggak tahu siapa, kan rugi ya. Ya, betul. Cuman kalau mau koleksi dulu, ini oke kok. Harganya 50.000. Gimana tuh perbandingan value dengan harga? Karena harga komik emang udah naik. Dan karena beriringan dengan harga kertas yang naik, 50.000 dengan ditambah halaman warna. Pin up warna ya? Pin up warna 2 halaman bola. Menurutku worth. Oke. Menurutku worth. Oke. Menurutku iya worth. sih. Halaman warnanya 5.000 sendiri. Karena sekarang harga komik standar 45.000. Betul. Alex masih berusaha menekan di 40.000 di judul-judul yang udah jalan itu udah, menurutku mereka udah ngos-ngosan ya, kita patut apresiasi. Harga naik karena emang bahan baku naik. Yes. Jadi itu dia. Pesan pada Alex sih kalau bisa yang dulu diterbitin ulang lagi dengan format yang baru biar kolektor-kolektor paus itu mau membeli agar yang membacanya lebih banyak kan. Ya betul, karena ya itu tadi ini harus dikatrol sama yang original. Karena nggak bisa kamu baca ini langsung, akan kehilangan efek-efek dramatisnya. Ya kalau dari itu biasanya magisnya hilang. Iya. Daya magisnya hilang. Hatinya nggak dapet. Yes. Oke teman-teman, itu dulu obrolan kita tentang Samurai X. Sampai ketemu Samurai X Hokkaido Arc, Mas. Hokkaido Arc, betul sekali. Nah, yang pengen ngerti obrolan tentang Samurai, kita ada kontennya. Ada kontennya. Disematkan di akhir. Yes. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi.